Indonesia Bertauhid TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari wasaya salaf lisyabab. Di antara wasiat-wasiat para salaf terhadap para pemuda. Kita masuk pada al-wasiyatul tsaniyah asyrata. Kita masuk pada wasiat yang ke-12. Silakan baca. Wasiat ke-12 dari Al-Turyabi rahimahullah, dia berkata, pernah suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan sholat, kemudian setelah sholat, selesai sholat, ia berbalik kepada para pemuda sembari mengatakan, idza lam yusallul yauma Famata. Terus jika kalian tidak sholat hari ini, lantas kapan lagi? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memberi wasiat kepada para pemuda dengan wasiat yang agung, yaitu agar mempergunakan masa muda mereka di dalam ketaatan kepada Allah. sampai selesai. Seorang pemuda apabila dia tidak mau memanfaatkan masa mudanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ia akan lemah, lalu ia masuk suatu fase dalam hidupnya yang ia berkeinginan untuk bisa sujud, namun ia sudah tidak mampu. Antara tubuhnya sudah tidak kuat lagi dan tubuhnya sudah sakit-sakitan, sehingga ia tidak bisa melakukan sujud lagi. Untuk itulah Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, jika kalian tidak sholat hari ini, lantas kapan lagi? Ayo kita lihat wasiat yang ke-12. Anil Firyabi qala, dari Al-Firyabi beliau mengatakan, kana Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala yusalli thumma yaltafit ila syabab. Sufyan Ats-Tsauri adalah salah seorang ulama dari para ulama-ulama besar dari kalangan imam ahlul hadis. Di antara yang dikisahkan berkaitan dengan Sufyan Ats-Tsauri, yusalli, beliau sedang melaksanakan salat, thumma yaltafit ila syabab, selesai salat beliau kemudian menoleh kepada para pemuda. Fayaqul, kemudian Sufyan Ats-Tsauri memberikan nasihat atau berkata, idza lam tusallu al-yauma famata. Kalau sekarang kalian tidak sholat, terus kapan lagi kalian akan ini sholat? Also Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala asy-syababa wasiyatan 'azimatan. Sufyan Ats-Tsauri memberikan wasiat kepada para pemuda ini dengan wasiat yang sangat agung. Apa itu? Bistikhlali syababihim fi ta'atillah. Wasiat Sufyan Ats-Tsauri adalah supaya para pemuda menyibukkan dirinya di masa mudanya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga betul-betul memanfaatkan masa mudanya. Ya kalau kita ya mumpung cik nom masih kuat, masih fresh, masih tangguh, masih lancar segala-galanya, masa-masa muda yang dia masih bisa menjadikan anggota badannya bisa lebih nyaman untuk dibawa kepada berbagai macam amal ketaatan. Dan Sufyan Ats-Tsauri perhatian kepada para syabab, karena memang para pemuda lah harapan untuk terus bertumbuh, berkembang. Yang masa depan setiap bangsa atau negeri atau masyarakat adalah di tangan para pemudanya. Kalau pemudanya adalah orang-orang menyibukkan diri kepada perbuatan sia-sia dan maksiat yang dia sibukkan dengan hal yang sia-sia, mungkin ngobrol, trek-trekan, kemudian hanya hal yang sia-sia, mau nggak mau dunia ini berjalan, dia menjadi tua atau dia menjadi yang akan mengendalikan kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Kalau pemudanya adalah orang-orang yang merusak, maka bisa dibayangkan bagaimana nasib negeri ke depan di tangan para pemuda yang rusak. Yang jelas para pemuda baik yang saleh maupun yang taleh menjadi tumpuan masa depan negara ini atau bangsa ini, akan dilanjutkan oleh anak-anak mudanya. Karena yang tua dia pasti akan dimakan usia, dia mati dan atau pensiun, kemudian akan dilanjutkan oleh anak-anak yang muda. Seandainya para generasi pelanjut ini tidak mengenal agama, tidak tahu akidah yang benar, tidak tahu tauhid, tidak tahu sunnah, tidak tahu Islam, maka mengelola bangsa, mengelola negeri, mengelola masyarakat yang ada itu ya hanya akan sesuai dengan selera hawa nafsunya, tidak akan terbimbing dengan bimbingan wahyu, sehingga akan jauh dari nilai-nilai keberkahan hidup karena jauh dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya para pemudanya disibukkan untuk senantiasa benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah harapan besar kedepannya akan dipegang orang-orang yang mereka tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan hal-hal yang merusak ini waktu-waktu kita, khususnya di waktu muda, akan menjadi sehingga menjadi sia-sia. Ini waktu yang berjalan sekian lama itu, di antaranya adalah kebodohan tentang agama, dan ini merupakan sebab terbesar untuk ini terseretnya ke dalam berbagai macam kerusakan-kerusakan. Karena kebodohan adalah sumber kerusakan. Fala raiba, kata Ibnu Qayyim, fala raiba anal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fit dunya wa ukhrahu fa huwa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah akar segala kerusakan. Dan tidak ada satupun malapetaka di dunia pun di akhirat kecuali karena dampak dari kebodohan tersebut. Dan kebodohan yang dimaksudkan adalah kebodohan terhadap ini agama. Yang kerusakan hakiki adalah kerusakan agama.
yang oleh manusia secara umum tidak dianggap kerusakan, syirik, kufur, nifaq, itu adalah kerusakan-kerusakan, bid'ah, maksiat, adalah kerusakan yang secara umum orang tidak menganggap itu kerusakan, karena memang semua menilai dengan kadar ilmunya. Orang berilmu menilai dengan ilmunya, orang tidak punya ilmu menilai dengan hawa nafsunya, karena dia memang tidak memiliki ilmu. Sampai situlah ilmu yang mereka miliki. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Dia tidak memiliki patokan dalam kehidupan. Dia hanya ikuti selera, kesenangan, nafsu. Itu yang dijadikan sebagai panduan dalam kehidupannya. Dia tidak memiliki patokan-patokan, prinsip-prinsip untuk meniti, yaitu perjalanan kehidupan dia, sehingga akan berjalan menuju pada kerusakan, sekedar mengekor kepada hawa nafsu. Orang yang tidak punya ilmu, dia akan menjadi generasi pengekor, hanya mengikuti mana yang bisa dia lihat, mana yang bisa dia merasa cocok, menjadi generasi para pengekor. Demikian juga rusaknya pemuda ini diantaranya juga karena banyaknya fitnah-fitnah, baik itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Ini yang menyebabkan rusaknya para syabab, apalagi disertai dengan gejolak nafsu yang masih membara, maka banyaknya fitnah ini menjadi ancaman serius bagi para pemuda. Masa-masa rawan untuk dia terjerumus dalam perkara tidak berguna atau bahkan kedurhakaan. Oleh karena itulah, seandainya para pemuda menyibukkan diri dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kehidupan itu akan menjadi baik. Demikian juga di antara membuat rusaknya para pemuda adalah fitnah dunia. Ini fitnah dunia, iming-iming atau mengejar dunia, sehingga hari-harinya programnya itu adalah bagaimana dia bisa sukses tentang dunianya. Bedanya dengan seorang muslim yang tahu tentang prinsip kehidupan, seorang muslim dia akan menjadikan dunianya sebagai kendaraan untuk mencapai kampung akhirat. Dia akan kuasai dunia kalau perlu, tapi dunia dia pegang untuk dia jadikan kendaraan menuju kampung akhirat, sehingga dia tidak diperbudak oleh dunianya, tapi dunia dia kendalikan untuk, yaitu mengantarkan ke kampung akhirat, sehingga dia senantiasa dalam kesadaran penuh bahwa kehidupan dia ini adalah perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian yang sedang dialami adalah rangkaian kehidupan dunia dan akan berlanjut pada kehidupan ini akhirat. Dan rangkaian kehidupan akhirat yang akan bermanfaat adalah amal-amal ketaatan yang pernah dia ini lakukan. Fasyababu idza lam yastaghilla marhalata syababi fi sujudi lillah azza wajal faqad yaqufu wa yadkhulu fi marhalatin min hayatihi yawaddu fiha ayasjuda walakin la yastati. Pemuda itu seandainya dia tidak menyibukkan pada di marhalah pemudanya itu untuk sujud, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faqat yadhufu, boleh jadi dia akan melemah. Yang jelas kedepannya dia semakin lemah, dan dia masuk pada marhalah
yang bahkan ketika dia masih hidup pengen sujud pun nggak bisa. Berapa banyak orang-orang yang mereka terkena serangan stroke, kemudian terkena berbagai macam penyakit yang merusak jasad tubuhnya, yang sudah tidak lagi dia bisa sujud dan tidak lagi bisa menikmati sujud. Kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah ini di waktu sujudnya. Sehingga mumpung masih muda dan masih gampang untuk melakukan sujud, dan dia bisa berlama-lama dengan sujudnya, maka manfaatkan masa muda Anda untuk yang memberikan kemanfaatan yang lebih dalam kehidupan kita semuanya. Dia akan menjadi tua yang boleh jadi nggak bisa sujud lagi, walakin la yastati, pengen sujud tapi nggak bisa sujud sebab lemahnya kekuatan dirinya dan penyakit yang menimpa dirinya, sehingga dia tidak memungkinkan untuk sujud. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri ketika memberikan nasihat pada para pemuda, idalam tusallu al-yawma famata, kalau sekarang Anda tidak sholat, kapan lagi? Ini adalah dorongan dari beliau untuk para pemuda secara umum, bukan hanya konsen dalam sholat, tapi secara umum adalah menyibukkan dalam kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung masuk pada al-wasiyat ats-tsalitsah asyrata. Wasiat ke-13 diriwayatkan dari Rabi'ah bin Kulthum bahwa beliau mengatakan, Al-Hasan Al-Basri memandang kami dan kami dikelilingi oleh para pemuda. Lalu Al-Hasan berkata, ya ma'syarus syabab, amma tashtaquna ilal huril ain. Wahai para pemuda, apakah kalian tidak merindukan bidadari yang bermata elok? Ini adalah pengalihan yang bagus dari Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan pada para pemuda tentang kenikmatan surga dan segala kelezatan beserta kebahagiaan di dalamnya, termasuk diantaranya bidadari yang bermata elok dan cantik jelita, al-hur al-ain al-hisan. Hal ini dapat memperbaharui semangat dan kerinduan kepada surga beserta kenikmatan di dalamnya. Apabila hal ini terdapat di dalam hati seorang pemuda, maka dapat mendorongnya setelah taufik dari Allah Jalla Jalaluhu, tentunya untuk bersungguh-sungguh dan berusaha di dalam beramal untuk akhirat. Allah berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat lalu ia berusaha dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Quran Surat Al-Isra ayat 19. Ya. Kita lihat sekarang wasiat yang ke-13 dari wasiat salaf kepada para pemuda muslim. Baca fi Rabi'ah ibnu Kulthum an-Naqalah. Riwayat datang dari Rabi'ah ibnu Kulthum. Dia mengatakan, nadhara ilaina al-Hasan wa nahnu haulahu syababun. Al-Husain memandang kami, Al-Hasan memandang kami, dan kami di sekeliling kami itu adalah para pemuda. Faqala, lalu berkata Al-Husain, dia mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai segenap para pemuda, amma tastaquna ilal huril ain, tidakkah kalian merindukan al-huril ain,
Hul ini ikhwan, ini bidadari. Beliau memberikan semangat kepada para pemuda, memberikan target, hendaknya menjadi orang-orang yang ada kerinduan kepada kampung akhirat. Bagaimana cara menumbuhkan kerinduan kepada kampung akhirat? Ya tentu kerinduan itu sendiri sering tumbuh karena bayangan kesempurnaan dan kenikmatan yang akan didapatkannya. Kenapa orang sering kadang-kadang saya merindukan kamu? Kenapa kira-kira? Ya karena ada sesuatu yang membuat dia itu sangat nyaman. Dia tahu persis tentang keunggulannya, keuntungannya bersama dengan dia. Intinya cinta itu tumbuh dari dua hal. Cinta itu tumbuh dari dua hal. Yang pertama, kesempurnaan yang kita cintai. Kesempurnaan yang kita cintai. Semakin dia memiliki kesempurnaan, maka semakin menumbuhkan ini besarnya rasa cinta kita. Semakin terbayang pada dia kesempurnaan sesuatu atau seorang, akan semakin besar rasa cintanya kepada orang tersebut. Yang kedua adalah keuntungan mencintainya. Apabila bergabung dua hal ini, kesempurnaan yang dia cintai dan keuntungannya ketika dia menikmati, maka ini betul-betul akan menjadi sebuah perkara yang membuat hati itu dia semakin terpesona dan akan semakin ada kerinduan-kerinduan kepada hal tersebut. Sehingga tidak ada kerinduan yang paling puncak bagi seorang mukmin adalah melebihi merindukan Allah Ta'ala, merindukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itulah seorang mukmin di akhir hayatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menumbuhkan rasa yang semakin dia tambah rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Yang Nabi kita mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia mencintai, barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah akan suka bertemu dengan dia. Bertemu dengan Allah itu pintu gerbangnya adalah kematian. Karena dengan kematian yang dialami dia masuk ke kampung akhirat. Karena pintu akhirat itu adalah pintu gerbangnya adalah kematian. Orang untuk dia bisa bertemu dengan Allah Ta'ala, mesti dia harus mengalami kematian dulu. Di saat menjelang kematiannya seorang mukmin akan disampaikan kabar gembira oleh Allah atau oleh para utusan Allah Ta'ala berkaitan dengan rahmat, ampunan dan surga yang akan dia tempati. Maka kabar gembira itu membuat dia semakin membara kerinduannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga apa yang kita rasa dan kita pandang dia memiliki kesempurnaan, maka kecintaan kita kepadanya akan semakin besar. Merindukan surga sudah sewajarnya seorang mukmin yang mengimani kampung akhirat. Karena bagaimana digambarkan oleh Allah tentang surga,
yang segala-galanya di luar apa yang dibayangkan oleh manusia tentang kenikmatan dan kelezatannya. Yang Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya kata Allah berkaitan dengan hal ini? Di mana hamba dia tumbuh kecintaannya kepada Allah Ta'ala, merindukan ini surga yang digambarkan oleh Allah tentang surga dengan kenikmatan mala inun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terbayang, terlintas, terdengar, kemudian tidak pernah terlihat. Mala inun ra'at, seluruh kenikmatan jannah tidak pernah dilihat oleh manusia. Dan wala udhunun sami'at, yang namanya telinga belum pernah mendengar keindahan yang luar biasa dari jannah. Wala khatara ala qalbin bashar, bahkan terlintas pun tidak. Semakin orang dia mendapatkan gambaran kenikmatan yang di luar segala-galanya ini, akan ada kerinduan khusus. Seorang mukmin, bagaimana diterangkan dengan rinci oleh Allah Ta'ala tentang jannah yang akan dia tempati, dari kondisi tempatnya, aksesoris tempatnya, kemudian penghuninya yang akan menenteramkan, menenangkan dia di jannah, diterangkan dengan rinci, dan semuanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau seandainya ada disebutkan tentang kenikmatan surga, namanya sama dengan apa yang ada di dunia sekarang ini, itu hanyalah sama dalam masalah nama. Akan tapi berbeda dalam perkara hakikatnya. Sama dalam masalah nama, beda dalam masalah hakikatnya. Hakikatnya adalah mala inun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbin bashar. Dan kita diperintahkan Allah, diajarkan oleh Nabi untuk yaitu meminta secara khusus agar kita dimasukkan ke surga dan mencintai amal-amal yang mengantarkan ke surga. Dan itu sebagai wujud kerinduan dia tentang surga. Orang-orang yang merindukan jannah. Apa di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW? Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan semua yang mendekatkan ke surga, dan amalan-amalan yang mendekatkan ke surga, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Kita minta kepada Allah agar Allah menanamkan yaitu dalam hati kita kerinduan kepada surga, kemudian kecintaan kita kepada amalan-amalan yang akan mendekatkan ke surga, baik dalam bentuk itu ucapan atau perbuatan yang akan bisa mendorong seseorang mendekatkan dirinya ke surga. Sebagaimana doa yang telah diajarkan pula kepada kita, seorang mukmin agar meminta kepada Allah kerinduan untuk bertemu dengan Allah, dan bertemu dengan Allah itu adalah nikmat tambahan, bonus bagi ahlul jannah yang telah Allah berikan kepadanya jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, bertauhid, berittiba, berakhlakul karimah, bagi mereka adalah al-husna, yaitu jannah. Waziyadah, dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Yang melihat wajah Allah Ta'ala dikatakan ketika disingkap wajah Allah, seorang hamba melihat wajah Allah Ta'ala, melupakan ahlul jannah terhadap semua kenikmatan jannah. Oleh karena itulah kecintaan itu munculnya dari dua hal. Satu, kesempurnaan yang kita cintai, kemudian keuntungan yang kita dapatkan dengan kita mencintainya itu. Jelas jannah tempat yang sempurna, tempat yang sangat sempurna, gak ada cacatnya. Kemudian keuntungan dia bersama dengan jannah sudah tidak bisa lagi diingkari. Adalah keberuntungan yang sangat besar ketika seorang dia Allah masukkan ke dalam jannah. Maka seorang muslim hendaknya dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkannya, dan keberuntungan di atasnya adalah diberikan kesempatan melihat wajah Allah Ta'ala. Allahumma inna as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa ma fiha min maladzatin wa masarrat. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mana tadi? Wasiat yang ke-13. Apa yang datang dari Rabi'ah dari Ibnu Kulthum annahu qala nadhara ilaina Al-Hasan, melihat kepada kami Al-Hasan memperhatikan kami, wa nahnu haulahu syabab, dan kami sekelilingnya adalah para pemuda. Faqala, kata Al-Hasan, ya masyarah syabab, amma tastaquna ilal huril in. Wahai para pemuda, tidakkah kalian merindukan kepada al-huril in? Huril in itu bidadari surga. Bidadari surga itu di antara cirinya satu, dikatakan Allah dalam ayat, hurun maksuratun fil khiyam. Mereka adalah para wanita, para gadis-gadis yang maksuratun fil khiyam. Para bidadari ini adalah gadis-gadis yang tersimpan, terpingit di kemah, atau kalau kita bilang sekarang gadis pingitan. Dan dikatakan pula maksurat itu wanita yang matanya itu hanya terkonsen kepada para suami-suami mereka. Mata mereka itu hanya terbatas pandangannya kepada para suami-suami mereka, sehingga yang tergambar kesempurnaan hanya satu, yaitu suaminya. Ini adalah termasuk diantara kesempurnaan seorang istri. Wanita ketika dia punya pandangan liar kemana-mana, sampai membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain, ini adalah musibah. Dan ini akan bisa menjadi sebab kehancuran ini rumah tangga. Yang kedua, bidadari surga itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, fihinna khairatun hisan. Di surga
Di dalam surga-surga itu khairatun hisan, gadis-gadis yang molek, yang cantik jelita. Kemudian yang ketiga, hurun in itu sebagaimana Allah katakan, ya ini adalah mereka para perawan. Allah katakan dalam surat Al-Waqiah, faj'alnahunna abqara. Kami jadikan gadis-gadis jana itu adalah abqar, bikar. Bikar itu gadis. Orban athraba, yang rasa cintanya itu adalah membara. Kemudian athraba, sebaya. Ketika Nabi mengarahkan kepada para pemuda, ketika Jabir menikah, wahai Jabir, kamu sudah menikah? Iya ya Rasulullah, dengan seorang janda. Kok enggak cari yang gadis? Yang gadis itu lebih hangat ini lesannya, mulutnya, dan lebih semangat, lebih menggairahkan, kata Nabi. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya punya adik-adik kecil yang harus istilahnya menggantikan kedudukan sebagai bapaknya. Bapaknya meninggal dan adik-adiknya banyak. Jarir menikahi janda dengan pertimbangan istrinya sekaligus menjadi ganti dari ibunya, sehingga bisa ngomong, temu, kemudian bisa itu bermanfaat bagi adik-adiknya, yang sesungguhnya asalnya yang utama menikah itu dengan gadis. Cari yang gadis, lebih hangat, lebih itu panas. Tapi kalau memang ada pertimbangan khusus, ya lain lagi masalahnya. Di ashabil yamin, yang kami sediakan gadis-gadis yang sebaya ini, ya umurnya ya gadis, dia sebaya, penuh dengan gairah kecintaan. Ini adalah diantara ciri dari perawan atau hurun in, bidadari surga. Yang keempat, bidadari surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kawaib atraba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaib atraba. Bagi orang yang bertakwa itu adalah mafaza, tempat kesuksesan, itu surga. Orang dimasukkan Allah ke dalam surga adalah keberuntungan yang besar, dan dia mendapatkan mafaza, yaitu kesuksesan besar, bisa menempati tempat yang mahal, yang tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, Allah masukkan ke surga, dialah orang yang betul-betul beruntung. Hadaiqa wa a'naba, yang di surga itu adalah hadaik, kebun-kebun, wa a'naba, dan inab, yaitu anggur, wa kawaiba atraba, dan kawaib atraba, gadis-gadis yang sebaya. Gadis-gadis yang sebaya, sehingga dia bisa betul-betul merasakan
Ini kehangatan secara lebih khusus. Dan dikatakan kawaib, ya minta maaf, itu wanita-wanita, gadis-gadis yang montok payudaranya itu udah, maksudnya itu gambarannya itu diterangkan begitu, bukan porno, tapi maksudnya menggambarkan bahwasanya itu yang akan didapatkan di jannah kelak. Maka seorang pemuda muslim hendaknya dia bersabar dari menikmati wanita-wanita haram di dunia dengan menjaga kesuciannya untuk bisa menikmati apa yang dijanjikan Allah kelak yang lebih sempurna segala-galanya. Secantik-cantik wanita dunia nggak ada apa-apanya dengan wanita sorga yang kecantikannya dan segala-galanya nggak bisa dibayangkan. Dan digambarkan oleh Allah pula bahwa wanita ahlul jannah mereka ini sumsumnya kelihatan dari luar. Bahkan ketika si gadis jannah bidadari itu pakai 70 gaun, maka sumsum di balik kulitnya itu kelihatan. Sehingga betapa sangat membuat semangatnya para laki-laki ahlul jannah. Dan itu yang diberikan oleh Allah kepada para laki-laki ahlul jannah, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai para pemuda, amma tastaquna ilal huril in, wahai para pemuda, tidakkah kalian merindukan gadis surga? Artinya jadilah kalian ahlul jannah biar mendapatkan kenikmatan yang di dalamnya. Di antaranya adalah adanya hurul in. Jannah kenikmatannya macam-macam. Satu di antaranya adalah hurul in. Sehingga bagaimana seorang pemuda muslim bergairah untuk dia menjadi ahlul jannah dengan menempuh cara yang mengantarkan ke jannah. Maka dikatakan hadzal tifatun badiun minal Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini adalah wasiat yang sangat agung dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Perhatiannya kepada para pemuda, yudzakiru fihi asyabab binaimil jannah, yang mengingatkan kepada para pemuda tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Wa ma fiha min maladzatin wasarab wa masarab, dan apa yang menjadi kenikmatan-kenikmatan di dalamnya dan segala kesenangan yang didapatkan di jannah. Wallati minha, di antara kenikmatan jannah itu adalah al-hurul in, al-hisan, hurul in, dan gadis-gadis yang mereka itu bermata ini berkulit mulus, bermata jelita, kemudian berpenampilan montok, kemudian sangat indah, sumsumnya kelihatan. Ini semua ini diterangkan oleh Nabi, sehingga bagaimana membuat rindunya ahlul jannah ataupun pemuda muslim untuk meraih mendapatkan jannah. Wa idza qama hadza fi qalbi syabab fi qalbi syab dafa'ahu. Kalau ini nancep di hatinya para pemuda, maka itu akan menjadi dorongan kuat dia untuk menjadi ahlul jannah. Ikhwan, di dunia ini berapa banyak orang yang mereka khusus mau pergi ke Hong Kong, mau pergi ke Cina, mau pergi ke mana lagi, Thailand atau kemana, untuk membeli dan merasakan wanita-wanita negeri tersebut. Karena diiklankan iklan di sana, perempuan dengan kualitasnya seperti ini, harganya sekian. Oh, dia beli tiket kemudian pergi ke sana untuk menikmati perempuan yang diiklankan. Ini itu maksudnya iklan jannah, iklan surga, diiklankan oleh Allah, oleh Nabi. Ya, ini gadis-gadis atau al-hurul in, ini iklan di surga ada begituan.
Maka seorang yang mereka betul-betul merindukan, meyakini kampung akhirat, dia akan merindukan jadi ahlul jannah untuk mendapatkan semua kenikmatan yang ada. Sebagaimana di dunia ini orang-orang yang mereka membayangkan kenikmatan untuk mendapatkan hal seperti itu di negeri-negeri tertentu, karena bayangan dia memang dunia adalah surga bagi dia. Bisa berangkat dia beli. Itu adalah syahwat manusia. Kita dengan keimanan kita juga demikian pula, tapi ini janji yang Allah berikan kelak ketika di jannah. Maka jadikan diri Anda, diri kita, para pemuda, menjadi pemuda yang menjaga diri, bersabar, istiqamah, memiliki kekuatan mental yang baja untuk kemudian hasil akhirnya meraih yang terbaik yang dijanjikan Allah di surga kelak. Walati minha al-hulul al-ihsan liyatajaddadu bidzalika nasyat wa syauq ilal jannah wa naimiha, agar dengan iming-iming yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu, dan Nabi sebutkan banyak dalam hadisnya, itu membuat yaitu jiwa seorang muslim ada kerinduan, ada semangat dan kerinduan untuk menjadi ahlul jannah, mendapatkan jannah dan kenikmatannya. Maka kalau ini menancap di hati seorang muslim akan menjadi dorongan yang kuat. Tentu ba'da taufikillah, setelah taufik dari Allah Ta'ala, ilal ijtihadi fi a'malil akhirah wasa'a laha, untuk dia memiliki kesungguhan mewujudkan amal-amal yang mengantarkan sukses di akhirat kelak, dan wasa'i ilaha, dan dia memiliki usaha yang kuat untuk mendapatkan hal itu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang dia mengendaki akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia menempuh jalannya untuk mendapatkannya, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, faulaika kana sa'yu mashkura, maka segala usahanya itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Anda perhatikan baik-baik ikhwan, di dunia ini ada orang yang mereka himmahnya itu adalah himmah dunia, dan ada orang mereka himmahnya himmah akhirat. Orang yang himmahnya dunia, cita-citanya adalah dunia, dia akan kerahkan pula semua kekuatan dia untuk mendapatkan dunia. Antum lihat di dunia bisnis para pencari dunia, dia akan betul-betul menjadi orang yang sangat ketat mengatur segala-galanya untuk meraih sukses dunia. Dia rancang dari awal. Sukses itu hasil akhir, tapi untuk sukses itu ada proses. Proses ini dia pahami, dia siapkan betul ilmunya, programnya, kemudian lebih daripada itu komitmennya dia itu untuk terus pada prinsip yang telah dia tetapkan sampai mendapatkan apa yang dia cita-citakan itu. Tujuannya itu. Kalau orang tidak punya tujuan dan tidak punya target, yang gelindingnya asal gelinding. Tapi kalau antum punya target, katakanlah umpamanya kalau dalam dunia usaha, sebulan ini targetnya umpamanya 500 juta. Ini pertengahan bulan sudah berapa? Baru 200 juta. Akan dia kejar. Nyusun lagi strategi bagaimana caranya bisa terpenuhi target 500 juta. Itu akan ada gerakan khusus. Dia punya target, dan dia betul-betul komitmen dengan apa yang dia tujukan itu. Tapi beda dengan orang yang punya target. Ya hanya
gliding gitu aja. Entah berapa, nggak tahu juga targetnya apa. Yang penting ya jualan, buka toko, kemudian sudah standby di situ. Ada orang dilayani, nggak ada ya sudah, tunggu begogok. Nggak ada pikiran-pikiran untuk dia, yaitu kejar target. Beda yang orang punya target. Kita ini targetnya kampung akhirat, targetnya surga. Maka mesti setiap waktu diteliti. Dia konsisten untuk dia menempuh jalan menuju surga. Dia konsisten. Jangan sampai dia kemudian gagal untuk mendapatkan surga. Itu orang punya target, punya prinsip. Ada orang yang targetnya dunia sehingga totalitasnya untuk dunia. Ada orang targetnya akhirat sehingga dia pun totalitas untuk mencapai kampung akhirat. Boleh jadi amalannya sama. Membangun usaha, dia berusaha, tapi yang satu dunia untuk dunia, satu dunia untuk akhirat dia. Beda. Berbeda. Intinya mesti kita punya cita-cita, kita punya target, kita harus mewujudkan usaha seperti ayat ini. Man aradal akhirah, barang siapa yang mendaki kampung akhirat ke surga. Kalau hanya ditanya siapa yang mau surga, semuanya ngacung semuanya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan siapa yang siap menempuh jalannya ke surga, blerat semuanya, kemudian rontok satu persatu. Allah katakan man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Ditempuh, jalannya itu ditempuh. Maka kita harus tahu jalan ke surga itu apa, prosesnya bagaimana. Maka dia rancang, saya harus melakukan ini, melakukan itu, supaya targetnya itu dia yaitu dapat. Ada demikian ikhwan, semoga manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.